para pendengar Mantra Dunia. Selamat datang kembali di Mantra Dunia. Dalam episode kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kisah-kisah nyata para pemberani yang berani menyuarakan kebenaran meskipun harus menghadapi resiko besar. Ya, di dalam dunia ini, khususnya di Indonesia, kebenaran seringkali dibungkam dan keberanian dihargai dengan ancaman. Lantas, di mana sih hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat, katanya? Langsung saja kita masuk ke yang pertama. Kisah Abi Kusnonachran. Abi Kusnonachran adalah seorang jurnalis pemberani dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah yang bekerja untuk tabloid lintas Khatulistiwa. Ia dikenal dengan keberaniannya mengungkapkan perdagangan kayu ilegal di Kalimantan yang melibatkan para oligarki dan mafia kayu. Pada tahun 2000-an, Abi Kusno berhasil menggagalkan 3 kapal berbendera Tiongkok yang mencoba mengangkut kayu ilegal dari Taman Nasional Tanjung Puting. Namun, keberaniannya ini membuatnya menjadi target serangan. Pada tanggal 28 November 2001, Abi Kusno dan seorang editornya diserang oleh sekelompok orang bersenjata tajam. Abi Kusno mengalami 17 luka bacok di seluruh tubuh dan kehilangan 4 jari tangannya. Ia bahkan menerima 350 jahitan di tubuhnya setelah serangan brutal tersebut. Pada tahun 2008, bisnis penerbangan ilegal ini memberikan profit sebesar 30 triliun per tahun. Bayangkan berapa banyak itu pada tahun 2008. Nah, meskipun mengalami cacat permanen, Abi Kusno tetap berjuang dan bahkan terpilih sebagai anggota DPD Kalimantan Tengah pada pemilihan umum 2004. Namun, ia terus menerima ancaman dan teror, sehingga pada tahun 2006, Abi Kusno ini meninggal dalam kecelakaan mobil yang mencurigakan di jalan tol Cirebon. Yang kedua, kisah Paulus Iwan Budi Prasetyo. Paulus Iwan Budi Prasetyo adalah seorang PNS di Bapenda Semarang yang ditemukan tewas terbakar di kawasan Marina, Kota Semarang pada 8 September 2022. Sebelumnya, Iwan ditemukan menghilang sejak tanggal 24 Agustus 2022. Pada tanggal 24 Agustus 2022 tersebut, Iwan terlihat berangkat bekerja dengan sepeda motor dari rumahnya di Jalan Tembalang Selatan 1, Banyumanik, Semarang. Setelah 14 hari tanpa kabar, pada 9 September 2022, Iwan ditemukan tewas terbakar oleh warga. Ada dugaan korban dibunuh sebelum dibakar untuk menghilangkan jejak, karena bagian tubuhnya ditemukan tidak utuh dan terdapat bekas Nah, Iwan ini merupakan saksi dalam kasus korupsi yang ditangani Ditreskrimsus Polda Jateng terkait penyalahgunaan hibah lahan pemukiman Bukit Semarang Baru di Kecamatan Mijen kepada Pemkot Semarang tahun 2010 dengan anggaran sekitar 3 miliar. Polisi telah mengambil keterangan dan sejumlah saksi dan juga rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Ya, kasus ini menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap saksi korupsi di Indonesia yang seringkali menghadapi ancaman serius karena keberanian mereka dalam mengungkapkan kebenaran. Yang ketiga, kisah Advokat Jukarni. Advokat Jukarni adalah seorang pengacara yang menjadi korban Kabupaten Tanah Bumbu atau Tanbu, Kalimantan Selatan. Jadi, kronologi awal pada kisah ini adalah pada tanggal 22 Oktober 2021, Jukarni bersama 6 anggota PAM PT Anzawa dan 2 supir tiba di lokasi titik polis lain di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, menggunakan 2 mobil. Mereka menemukan para penambang ilegal dengan 2 unit alat berat dan beberapa mobil. Jukarni dan timnya menegur para penambang agar menghentikan kegiatan mereka karena sudah ada pelarangan dari polsek setempat. Namun, para penambang mengklaim bahwa mereka bekerja atas perintah seseorang yang tak disebutkan namanya. Setelah terjadi perdebatan, Jukarni dan timnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini di Polsek Angsana. Dalam perjalanan menuju polsek, mobil mereka diadang oleh sebuah mobil Fortuner hitam. 3 pelaku keluar dari mobil tersebut, salah satunya membawa
dan menyerang Jukarni serta timnya. Jukarni sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin. Namun, setelah 13 hari menjalani perawatan, ia meninggal dunia pada 3 November 2021. Kasus ini menimbulkan keprihatinan besar di kalangan masyarakat dan rekan-rekan advokat yang kemudian meminta Bareskrim Polri untuk mengambil alih penyelidikan karena dianggap ada kejanggalan dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat. Yang keempat, kisah Helmut Hontong. Helmut Hontong merupakan wakil bupati Kepulauan Sangihe pada tahun 2017. Ia dikenal sebagai sosok yang berani menolak tambang emas di Kepulauan Sangihe. Kisah awalnya pada bulan Juni tahun 2021, di mana Helmut mengirimkan surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM untuk membatalkan izin operasi PT Tambang Mas Sangihe atau PT TMS karena khawatir akan dampak lingkungan yang merugikan. Namun, tak ada yang menyangka pada tanggal 9 Juni 2021, Helmut yang kala itu sedang dalam perjalanan pulang dari Bali menuju Manado dengan penerbangan Lion Air JT740 setelah ia menghadiri urusan dinas. Dalam penerbangan tersebut, Helmut sempat mengeluhkan sakit tenggorokan dan meminta air mineral kepada pramugari. Namun, tak lama kemudian, ia mengalami pendarahan dari hidung dan mulut. Helmut akhirnya dinyatakan meninggal dunia saat pesawat masih berada di udara. Setelah berita kematian Helmut tersebar, banyak pihak yang merasa kematiannya janggal, mengingat perannya dalam menolak tambang emas yang kontroversial. Beberapa pihak meminta penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan tidak ada unsur kejahatan dalam kematian tersebut. Kematiannya pun disebut oleh beberapa warganet sebagai bunuh jilid kedua. Hasil otopsi sementara menyatakan tidak adanya racun di dalam tubuh wakil bupati Sangihe ini. Kematiannya diduga disebabkan oleh penyakit menahun. Yang kelima, kisah Salim Kancil. Salim Kancil adalah seorang petani dan aktivis lingkungan dari desa Selok Awar-Awar. Ia dikenal karena keberaniannya menolak tambang pasir ilegal yang merusak lingkungan desanya. Bersama Forum Komunitas Masyarakat Peduli Selok Awar-Awar, Salim memperjuangkan penolakan tambang yang menyebabkan kerusakan saluran irigasi dan mengakibatkan air laut menggenangi persawahan. Kisah ini berawal pada 26 September 2015. Salim Kancil dan rekannya, Tosan, mengalami oleh sekelompok preman yang diduga disuruh oleh kepala desa Selok Awar-Awar yang merupakan pendukung dari praktik tambang pasir ilegal tersebut. Sekitar 40 orang menyerang Salim dengan batu dan kayu. Salim mengalami masuk disetrum dan dipukul sebelum akhirnya dibunuh di dekat makam. Tubuhnya kemudian jauh 2 km ke balai desa sebagai bentuk intimidasi. Tosan juga mengalami penganiayaan serupa, namun berhasil selamat karena berpura-pura mati. Insiden ini menciptakan keprihatinan luas dan protes dari berbagai kalangan, menuntut keadilan bagi Salim Kancil dan penghentian tambang pasir ilegal yang merusak lingkungan. Setelah kejadian tersebut, polisi menangkap beberapa pelaku, termasuk kepala desa yang diduga kuat menjadi otak di balik serangan tersebut. Proses hukum berjalan dan sejumlah pelaku mendapatkan hukuman. Hingga kini, siapa pemilik tambang-tambang di desa tersebut juga belum terungkap. Meskipun Salim Kancil telah tiada, perjuangannya untuk menghentikan penambangan pasir ilegal di daerahnya tersebut tidaklah sia-sia. Kasus ini telah menjadi sorotan nasional dan internasional yang memicu diskusi publik yang luas mengenai isu lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum. Yang keenam, kisah Lambang Babar Purnomo. Lambang Babar Purnomo adalah seorang arkeolog dan aktivis perlindungan benda cagar budaya di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai ketua kelompok kerja perlindungan di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, Jawa Tengah. Salah satu kasus yang ia tangani adalah pencurian arca-arca purbakala koleksi Museum Radia Pustaka Surakarta.
Lambang merupakan saksi ahli dalam kasus pencurian 6 arca batu koleksi Museum Radya Pustaka Solo yang melibatkan tersangka mantan kepala museum KRH Darmodipuro Jarwadi, Suparjo atau Gatot, dan Heru Suryanto. Kasus pencurian arca ini pun juga melibatkan pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo yang membeli ke-6 arca tersebut dari Hugo Krejcir. Saat masih menjadi saksi ahli dalam proses penyelidikan kasus pencurian arca tersebut, pada tanggal 9 Februari 2008, Lambang ditemukan di selokan Jalan Lingkar Luar Utara, Yogyakarta. Ia diduga dibunuh ketika masih berstatus menjadi saksi ahli dan membantu proses penyelidikan dalam kasus pencurian tersebut. Setelah divisum, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan dengan luka tumpul di kepala. Kematian ini terjadi setelah beliau pulang dari kegiatan studi banding bersama timnya. Banyak pihak yang menduga bahwa kematian Lambang Babar Purnomo bukan merupakan kecelakaan semata, melainkan sebuah pembunuhan direncanakan. Motif di balik pembunuhan ini diduga kuat terkait dengan upaya untuk menghilangkan saksi kunci dalam kasus pencurian benda cagar budaya. Para pelaku yang diduga merupakan jaringan pencuri benda cagar budaya merasa terancam dengan keberadaan Lambang Babar Purnomo. Hingga saat ini, kasus kematian Lambang Babar Purnomo belum sepenuhnya terungkap, meskipun ada dugaan kuat bahwa beliau dibunuh. Namun bukti-bukti yang kuat masih sulit ditemukan. Hal ini membuat kasus ini menjadi salah satu kasus paling misterius di Indonesia. Yang terakhir, kisah Riko Sempurna Pasaribu. Riko Sempurna Pasaribu adalah seorang jurnalis dari Tribrata TV yang berbasis di Medan. Ia dikenal karena laporan investigatifnya tentang perjudian ilegal yang melibatkan oknum TNI. Kisah awalnya yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 2024, Tribrata TV menerbitkan laporan tentang lokasi perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting yang diduga dimiliki oleh seorang prajurit TNI berpangkat Koptu. Laporan ini pun menyertakan gambar rumah yang diduga sebagai kantor bisnis perjudian ilegal tersebut. Nah, kemudian setelah laporan tersebut diterbitkan, Riko menerima ancaman dari oknum TNI yang terlibat. Oknum tersebut meminta agar laporan tersebut dicabut. Namun Riko dan pemimpin redaksi Tribrata TV menolak. Nah, kemudian pada tanggal 27 Juni 2024, rumah Riko di Kabanjahe, Sumatera Utara dibakar oleh 2 pelaku. Kebakaran ini menyebabkan Riko, istrinya Elparida Ginting, putrinya Sudi Investi Pasaribu, dan cucunya Loin Arlando T. Nah, setelah hal ini terjadi, polisi kemudian menangkap 2 pelaku yang berinisial RAS dan YST yang diduga terlibat dalam pembakaran rumah Riko. RAS berperan membeli bahan bakar dan mengemudi, sementara YST menyiram rumah dengan bahan bakar dan menyalakan api. Nah, polisi masih menyelidiki motif dan aktor utama di balik pembakaran ini. Ada dugaan bahwa pembakaran ini dilakukan untuk menghilangkan jejak dan menutupi keterlibatan oknum TNI dalam bisnis perjudian. Itulah dia kisah-kisah tragis dari orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran dan menjadi korban atas keberanian mereka. Semoga kita bisa belajar dari keberanian mereka untuk tetap bersuara meskipun ada resiko besar. Mari kita terus dukung kebebasan pers dan hak asasi manusia. Seperti biasa, tim Mantra Dunia mengucapkan terima kasih kepada para pendengar mantra yang telah mendengar kisah ini dari awal hingga akhir. Dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat bahwa kebenaran itu harus selalu disuarakan. Stay safe and stay strong, pendengar mantra. Bye-bye.